Di medan perang, sekelompok orang menatapnya. Orang ini agak aneh, mungkinkah dia benar-benar ahli yang sangat kuat? Namun, orang-orang ini tidak mau percaya bahwa orang ini membunuh Void Beast apapun yang terjadi. Ini tidak masuk akal, sangat tidak realistis. Void Beast menyatu dengan langit dan bumi, meskipun kalah telak, ia masih bisa melarikan diri. Seharusnya ia tidak terbunuh semudah itu. Kultivasi tubuh. Tepat pada saat itu, seseorang berbicara tentang apa yang diandalkan Si Hao. Semua orang menatap kosong, beberapa membuka mata surgawi mereka untuk memeriksanya, memastikan bahwa mereka hanya melihat dua untai energi abadi, terlebih lagi menemukan Dao ketiga yang tersembunyi. Pada saat yang sama, orang-orang ini menyadari bahwa ada cahaya khusus pada kulit Si Hao, pantulan saat daging seseorang mencapai puncaknya, memasuki tingkat yang luar biasa. Kultivasi tubuh terhebat di bawah alam dewa surgawi. Seseorang menghirup udara dingin, melihat kondisinya saat ini. Daging dan darah Si Hao berkilau seperti batu giok, tanpa cacat sedikit pun. Dari sudut pandang tertentu, dia bahkan lebih sempurna daripada peri tercantik di sini. Daging dan darahnya telah mencapai puncak level ini, bahkan melampaui batas. Apa yang disebut Vajra tak terputus, Zhang enam tubuh emas milik biksu kuno bahkan tidak akan lebih kuat darinya. Ini adalah teknik tubuh metode kuno. Ada orang yang mengolah kekuatan gaib, ada pula yang memurnikan tubuh, tetapi yang terakhir jauh lebih sulit. Sulit untuk mencapai titik ekstrim, bahkan lebih sulit lagi untuk mencapai pencapaian Dao Agung yang tak tertandingi. Ada banyak jenis teknik berharga, semuanya merupakan perwujudan dari pengembangan kekuatan magis, semuanya mulia dan berkembang. Sejak zaman kuno, banyak tokoh besar menggunakan ini untuk berhasil dalam Dao dan mencapai puncak kehidupan mereka. Akan tetapi, mereka yang sangat sukses dalam penyempurnaan tubuh sangatlah jarang. Jalan ini penuh dengan frustrasi, bisa dibilang sangat sempit. Berapa banyak orang yang bisa mencapai ujungnya? Mengolah teknik tubuh berarti meningkatkan daging seseorang ke tingkat yang paling kuat. Kesulitan dalam perjalanan ini tidak terbayangkan. Setiap langkah sepanjang perjalanan ini membutuhkan berbagai jenis harga yang harus dibayar. Sebagai contoh, menggunakan obat-obatan ilahi untuk memperbaiki otot dan tulang, menggunakan obat-obatan umur panjang untuk memperbaiki pembuluh darah, menggunakan darah roh sejati yang tidak membusuk untuk membersihkan sumsum dan mencuci arteri dan vena. Bagaimana orang normal bisa melakukan hal-hal ini? Hanya mengolah teknik tubuh saja sudah sangat sulit. Ditambah dengan hal-hal yang dibutuhkan, ini praktis merupakan jalan yang mustahil. Terlebih lagi, meskipun seseorang nyaris berhasil mengumpulkan semua hal ini dan bahkan memiliki bakat luar biasa, kegagalan jauh melebihi mereka yang berhasil, 90% orang jenius akhirnya menyerah pada jalan ini. Itulah sebabnya meskipun ada keluarga-keluarga berumur panjang yang mengumpulkan bahan-bahan, hanya sedikit murid yang mau menapaki jalan ini. Itu benar-benar kultivasi tubuh. Dia benar-benar berhasil mengolahnya. Seseorang berkata sambil mendesah. Semua orang menatap Si Hao, terus-menerus menatapnya. Saat ini, ketika dia mempersiapkan tubuhnya, mengencangkan otot-ototnya, dagingnya kuat dan menakjubkan. Di sekelilingnya, esensi spiritual surga dan bumi mengalir dengan sendirinya, menyehatkan tubuhnya. Ini adalah jalan mutlak bagi daging untuk menjadi abadi, menuju keabadian. Bahkan sekarang, sudah ada beberapa jejak yang ditunjukkan. Semua orang hanya bisa menghela napas sambil memuji. Setelah kultivasi tubuh ini berhasil, ternyata itu menjadi sangat mengerikan. Mata Putri Ayu berbinar-binar, matanya yang indah berkilauan dengan cahaya. Dia menatap Si Hao berulang kali, mengamatinya. Akhirnya, dia tersenyum dengan cara yang menawan, berkata, "Tidak heran adik perempuan Wangsi menganggapmu sebagai harta karun yang luar biasa, kultivator tubuh Hem." Seorang pemuda yang terlihat lemah lembut, tetapi sebenarnya cukup kuat dan kokoh, pria yang sangat baik. Dia jelas-jelas sedang menggoda orang lain, sengaja mengatakan ini untuk mengejek pesaingnya. Ketika Wangsi mendengar ini, dia langsung menatapnya. "Jika kamu menginginkan harta karun yang luar biasa ini, maka aku akan meminjamkannya kepadamu." Ketika dia berbicara sampai di sini, dia merasa telah melakukan kesalahan, wajahnya menjadi sedikit merah. "Dia milikmu, mengapa aku menginginkannya?" "Hehe, dia sangat lembut dan cantik, tapi tubuhnya sangat kekar. Dia jarang terlihat, tahu? Apa kau yakin tidak menginginkannya?" Putri Ayu menggoda.
Ketika semua orang mendengar percakapan mereka berdua terdiam. Kedua peri dengan hubungan yang kompetitif ini benar-benar dapat mengatakan hal-hal seperti ini. Teknik tubuh orang ini telah disempurnakan hingga ekstrim, tidak heran dia begitu kuat. Baru saja, dia menggunakan keahliannya sendiri untuk menggertak dan membunuh makhluk berkepala 3 dan berlengan 6 itu. Hebat sekali. Jangan biarkan orang seperti ini mendekat, atau tubuhmu akan hancur dalam sekejap. Beberapa orang berdiskusi di antara mereka sendiri, semuanya makhluk dari sisi yang lain. Si Hao membuka mulutnya sedikit, ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian menutupnya lagi. Mereka dapat menafsirkan sesuatu sesuai keinginan mereka. Bagaimana dia akhirnya menjadi seorang kultivator tubuh? Akan tetapi, jika dipikir-pikir lagi, hal itu tidak sepenuhnya salah. Sebab, tubuhnya memang benar-benar sesuai dengan ciri-ciri orang yang mengolah tubuhnya secara ekstrim, melampaui batas kewajaran. Dengan pencapaian fisiknya saat ini, dia benar-benar seseorang yang berada di puncak bidang ini, mencapai garis terdepan di alam dewa surgawi. Memangnya kenapa kalau kultivasi tubuh, apa kalian semua tidak yakin? Silakan datang, aku akan mencincang kalian semua. Si Hao mengerutkan bibirnya. Dia akhirnya berbicara lagi, memasang penampilan yang sangat sombong. Semua orang memandangnya, mereka hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres, segala sesuatunya tidak sesuai. Dia benar-benar penuh omong kosong. Ada yang bicaranya mengejek, bergumam begini. Banyak orang mengangguk ketika mendengar ini, sangat menyetujuinya. Orang ini benar-benar terlalu naif, membiarkan hal-hal menguasai dirinya, seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Siapa yang coba ditantangnya? Mereka yang datang semuanya adalah kultivator asing, sekelompok makhluk kuat, bahkan ada juga individu pemberani yang memiliki 3 untai energi abadi. Hei, bocah berjubah putih, siapa yang kau tatap? Ayo, aku akan menghajarmu. Si Hao kembali melontarkan kata-katanya, menyasar anak muda yang kembali menantang Wangxi, karena dari sinilah awal mula pertikaian mereka. Pemuda berjubah putih itu adalah seorang jenius yang luar biasa. Saat ini, suasana hatinya sedang buruk. Bagaimana dia bisa menjadi sasaran orang ini? Bukankah dia hanya mengucapkan beberapa patah kata dengan nada meremehkan dan mengejek? Dia merasa bertengkar dengan orang seperti itu akan menurunkan statusnya, terutama karena pihak lain itu tampak seperti pemuda berusia 23 tahun. Mungkinkah pihak lain itu berpura-pura menjadi orang lain? Anak sialan, bawa pantatmu ke sini. Si Hao melanjutkan, sambil menunjuk ke arahnya. Meskipun pemuda berjubah putih itu memandang rendah Si Hao, selalu memandang rendah dirinya, dia masih bisa menahannya sebelumnya. Namun sekarang, ketika dia ditunjuk seperti ini, dia akhirnya tidak tahan lagi. Tidak berguna, aku sudah lama ingin membunuhmu. Jika kau sendiri yang mencari kematian, maka surga pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kata pemuda berjubah putih itu. Dia bergerak, memisahkan diri dari Wangxi, melepaskan diri dari medan perang mereka dan menyerang Si Hao. Kau benar-benar akan datang untuk menghajar pantatmu. Aku akan membunuhmu dengan satu tendangan, teriak Si Hao dengan kejam. Sekelompok orang tercengang. Apakah dia memang sebodoh itu, atau kekuatannya memang luar biasa? Beberapa orang mengerutkan kening, menilai dalam hati kekuatan individu terkuat dalam teknik tubuh, sampai pada kesimpulan bahwa kekuatannya mungkin sangat menakjubkan, tetapi dia seharusnya tidak dapat menandingi seseorang yang mengolah 3 untai energi abadi. Aku akan membunuhmu. Pemuda berjubah putih itu berkata dengan dingin. Setelah berjalan beberapa jarak, dia tidak lagi bergerak mendekat. Dia mulai membentuk jejak, bersiap untuk mengambil tindakan. Apa kau takut? Menggunakan 3 untai energi abadi untuk menindas seseorang dengan 2 untai energi abadi, apa kepahlawanan yang bisa kau bicarakan? Beranikah kau menjadi seperti dia, hanya menggunakan 2 untai energi abadi? Wangxi berbicara. Dia menentang pemuda berjubah putih, membantu Si Hao. Tepat sekali. Kalian semua makhluk asing menyebut diri kalian yang paling kuat, kan? Kalau begitu mari kita lihat seberapa kuat kalian dalam kondisi yang sama. Seseorang dari lembaga Dewa Surgawi berbicara setuju. Orang-orang di sisi lain mengerutkan kening, berkata dengan dingin, menahan diri adalah hal yang paling tidak adil. Mengapa dia hanya menggunakan 2 untai energi abadi? Pemuda berjubah putih itu melambaikan tangannya, berkata, kalau begitu, aku akan menggunakan 2 untai energi abadi untuk menghadapinya, itu sudah cukup.
Apa yang disebut teknik tubuh tidak lebih dari sekadar metode kultivasi. Bagaimana itu bisa benar-benar membuat kultivator itu sendiri menjadi lebih unggul? Dia menggelengkan kepalanya, berkata dengan dingin, "Hari ini, aku akan menggunakan kekuatanku yang tertinggi untuk menekan apa yang disebut kultivator pemurnian tubuh. Biarkan kalian semua menyaksikan kebesaran kami." Jelaslah bahwa pemuda ini adalah individu yang tangguh, dengan latar belakang yang hebat bahkan di sisi lain. Usianya sebenarnya tidak terlalu tua, mirip dengan Si Hao, paling-paling hanya beberapa bulan lebih tua. Akan tetapi, dia sudah mengolah 3 untai energi abadi, jadi dia sangat sombong dan meremehkan orang lain. Sekarang dia berbicara seperti ini, mengatakan bahwa dia akan menggunakan 2 untai energi abadi untuk menantang kultivator tubuh. Pasangan saudara perempuan dan laki-laki dari keluarga Mo dikenal tak tertandingi dan tak tertandingi, menakjubkan dan luar biasa, tak tertandingi di bidang mereka, dikenal sebagai orang-orang dengan bakat terbesar sejak awal sejarah karena alasan yang bagus. Ada orang asing yang membicarakan hal ini, pendapat mereka tentang pemuda berjubah putih ini sangat hebat. Dia bernama Mo Dao, tampan bagaikan batu giok, reputasinya amat hebat di dunia seberang perbatasan sunyi, bahkan makhluk-makhluk dalam alam kuno yang terhubung dengan gunung abadi mengetahui tentang dia. Terlebih lagi, ia memiliki seorang kakak perempuan bernama Mo Xian yang juga sama menakjubkannya, juga mengolah 3 untai energi abadi. Berapa banyak orang seperti ini di bumi yang luas itu? Namun klannya memiliki 2 di antaranya. Lupakan dunia di balik perbatasan sunyi, ini memicu keributan besar bahkan di alam kuno yang terhubung dengan gunung abadi. Namun kali ini kakak perempuannya tidak datang. Mereka yang bisa mencapai langkah ini sejak zaman kuno cukup sedikit, aku juga tidak ingin membunuhmu. Meninggalkan orang berkulit tebal sepertimu di sisiku sebagai pelayan seharusnya tidak terlalu memalukan bagi statusku. Pemuda berjubah putih itu tampaknya tidak menanggapi situasi ini dengan terlalu serius. 2 untai energi abadi bergerak di sekelilingnya. Dia berdiri di atas batu besar, menatap Si Hao. Ketika Si Hao mendengar ini, dia mulai tertawa terbahak-bahak. Aku merasa bahwa memelihara seorang anak laki-laki cantik sebagai pelayan sepertimu mungkin akan membuatku cukup bangga. Lagi pula, kamu telah mengolah 3 untai energi abadi. Bagaimana kalau kita bertaruh, yang kalah harus rela menjadi pelayan yang lain? Semua orang mulai menatap kosong ketika mereka mendengar ini, tidak tahu harus berkata apa. Kedua individu yang sangat berbeda ini benar-benar saling beradu seperti ini. Anak kecil pelayan? Ketika pemuda berjubah putih Mo Dao mendengar ini, hidungnya hampir bengkok karena marah. Bajingan ini benar-benar berani mengatakan apapun. Siapa dia? Dia adalah yang paling kuat dari generasinya di wilayahnya, namun sekarang, dia diejek oleh orang lain seperti ini. Perlu diingat bahwa pemuda ini terlihat lebih muda dari dirinya, dan hanya mengolah 2 untai energi abadi. Bahkan jika dia adalah seorang kultivator tubuh, dia masih jauh dari kata sebanding. Tentu saja, Si Hao juga menganggapnya tidak sedap dipandang. Pihak lain sebenarnya ingin menjadikannya pengikut, sehingga memanggilnya pelayan anak kecil. Pada saat ini, banyak orang di medan perang mendengar ini. Ada darah di mana-mana di tanah, beberapa mayat, pemandangannya sangat tragis. Akan tetapi, karena kedua individu unik ini hendak melaksanakan taruhan, hendak melaksanakan pertarungan istimewa, maka mereka pun berhenti sementara. Katakanlah, anak kecil, sekarang, itu hanya kata-kata kosong. Jika aku menang, bagaimana jika kau menjadi marah dan tidak mau menepati kesepakatan itu? Atau bagaimana jika kau terlalu bersemangat dan langsung tertabrak, mati sendiri di sini? Siapa yang harus kucari untuk menyelesaikan masalah ini? Bukankah semua usahaku akan sia-sia? Si Hao berlama-lama di sana. Mata pemuda berjubah putih Mo Dao langsung menjadi dingin, benar-benar marah. Bagaimana dia bisa menahan ejekan seperti ini? Apa yang kau katakan secara acak? Bagaimana mungkin Mo Dao bisa kalah? Dia adalah salah satu jenius terkuat di dunia kita, sementara kau tidak lebih dari sekadar orang yang berkulit tebal. Seorang gadis kecil berteriak dengan marah, melotot dengan matanya yang besar. Jelaslah bahwa Mo Dao cukup terkenal, banyak kultivator menghormatinya, terutama beberapa kultivator wanita muda yang memiliki kesan baik terhadapnya, tidak ingin mendengar omong kosong Si Hao. Mo Dao, hajar dia, coba habisi dia dalam 10 gerakan. Jangan biarkan dia bersikap sombong lagi, teriak seseorang.
Mereka semua adalah makhluk dari dunia lain, ini adalah saat yang langka ketika mereka semua merasakan kemarahan terhadap musuh bersama. Si Hao memandangi mereka. Ketika dia melihat bahwa makhluk-makhluk ini semuanya berasal dari asal yang sama dengan makhluk-makhluk dari dunia ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, tidak ingin membalas. Wajah Mo Dao berubah muram. Ia menatap si Hao dan berkata, "Kau tidak perlu khawatir. Aku, Mo Dao, pada akhirnya adalah seseorang yang reputasinya telah mengguncang suatu wilayah, jadi meskipun kau tidak tahu malu, aku akan tetap menjunjung tinggi harga diriku. Selama aku kalah, aku pasti akan mengakui kekalahan." "Hei, putih kecil, bisakah kau tidak menembak mulutmu?" kata si Hao. "Siapakah makhluk putih kecil ini?" Mo Dao melotot, hasrat membunuhnya meluap. "Kulit lembut, daging lembut, mengenakan pakaian putih. Jika kamu tidak mencoba menjadi playboy cantik, lalu apa lagi yang ingin kamu capai?" kata si Hao sambil tertawa. "Bertarung." Meskipun pemuda berjubah putih itu sangat tampan, saat ini, ada semacam sifat mendominasi. Dia hanya mengucapkan satu kata ini, dan kemudian mengambil tindakan, seluruh dirinya ganas seperti pedang surgawi. Alisnya yang tajam terangkat vertikal, matanya dalam, dan keangkuhannya berubah total. Seolah-olah dewa perang telah bangkit kembali, energi yang dilepaskannya mengerikan. "Hei, jangan mundur sekarang, kamu hanya bisa menggunakan 2 untai energi abadi," Wang Xi mengingatkan. Wajah pemuda berjubah putih itu muram. Sebelumnya, dia pernah menggodanya saat pertama kali menyerang Wang Xi, tepatnya karena statusnya sebagai keturunan abadi, untuk melawan keluarga berumur panjang. Namun, situasi ini sekarang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Lu Tuo, Xuan Kun, dan yang lainnya semua memperhatikannya dengan saksama, ingin melihat bagaimana orang-orang di dunia lain berbeda. Meskipun mereka semua baru saja bertemu lawan, semakin mereka mengerti, semakin menguntungkan bagi mereka. "Hehe, sungguh teman yang baik, berpihak padanya seperti ini," Yao Yu menggoda Wang Xi. "Apakah kamu murid dari lembaga Dewa Surgawiku atau bukan? Ada orang di pihak kita yang bertingkah seolah-olah mereka bukan muridku?" Wang Xi membalas. Putri Yao Yu secara mengejutkan tidak dapat berkata apa-apa. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak membantah. Pada saat ini, cahaya hitam melonjak. Pemuda berpakaian putih Mo Dao menunjukkan kekuatan yang mencengangkan. Meskipun dia hanya menggunakan 2 untai energi abadi, penampilan seperti itu masih cukup menakutkan. Dia tampak lembut dan rupawan, namun begitu dia menunjukkan keperkasaannya, seolah-olah dia menyatu dengan roh dewa perang. Hamparan cahaya mengalir keluar dari telapak tangan dan jari-jarinya. Setelah diamati lebih dekat, semuanya adalah burung vermilion, berjumlah ratusan dan ribuan, membentuk hamparan merah menyala. Seolah-olah api yang berkobar sedang membakar. Tanah langsung mencair, bahkan kehampaan pun terbakar hingga runtuh, suhunya terlalu tinggi. Perlu diingat bahwa ini adalah dunia kecil yang terbentuk dari diagram 10 alam dan kantung langit dan bumi, kekokohannya jauh melampaui dunia luar, namun masih terpengaruh sejauh ini dari serangan ini, jadi bisa terlihat seberapa kuatnya. Satu artefak untuk menghancurkan semua metode. Penampilan si Hao tampak mengesankan saat dia berteriak. Mereka semua mengira dia akan mengeluarkan sejenis senjata, tapi siapa sangka ternyata dia hanya berteriak asal-asalan, dan pada akhirnya tetap melepaskan jarinya untuk melepaskan rentetan cahaya, meledakkan burung vermilion itu. "Di mana senjatamu? Artefak apa yang menghancurkan semua metode? Tidak ada senjata sama sekali." Para makhluk asing itu meraung, semuanya mengejeknya. "Apa yang kalian semua pahami? Senjata itu bukan di tangan, tapi di hati. Senjataku sudah digunakan, menyerang kemauan, tak terlihat, tidak bisakah kalian lihat?" Dia mengerutkan kening. "Itu sudah berpengaruh," kata si Hao dengan sombong. "Aku benar-benar jatuh cinta pada sesuatu seperti ini?" Mo Dao benar-benar ingin berteriak. Dia benar-benar sedikit bingung, bukankah orang ini berjalan di jalan daging menuju keabadian? Mengapa ini tidak tampak seperti yang terjadi saat dia menyerang? Kultivasi tubuh biasanya memiliki jangkauan yang sangat pendek namun serangannya kuat, secepat kilat. Begitu mereka mulai bertarung, mereka akan melesat seperti seberkas cahaya, menutup jarak dan melepaskan pukulan yang merusak. Akan tetapi, orang di hadapannya ini sama sekali tidak terlihat seperti tipe konvensional, tidak seperti seorang kultivator tubuh tak tertandingi yang sejati.
Akan tetapi, orang ini benar-benar mengolah dagingnya hingga ke tingkat ekstrim, sebuah benda asli, inilah yang dipikirkan Mo Dao. Burung vermilion memenuhi langit, tetapi semuanya tertembak, dihancurkan oleh Si Hao murni melalui kekuatan ilahi. Kedamaian dipulihkan di langit. Namun, ini baru permulaan. Api Li meluap. Mo Dao dikelilingi oleh cahaya ilahi, diselimuti hukum alam seperti seorang yang benar-benar abadi, heroik, dan luar biasa. Ketika dia mengangkat tangannya, seberkas cahaya ilahi 5 warna turun. Hong! Dengan Li api sebagai sumbernya, dan kemudian kekuatan suci 5 elemen menyatu di dalamnya, teknik berharga yang dihasilkan sungguh luar biasa mengerikan. Ekspresi semua orang berubah. Meskipun dia hanya menggunakan 2 untai energi abadi, kekuatan jenis ini pasti dapat membunuh kultivator lain dengan 2 untai energi abadi. Teknik yang berharga ini luar biasa kuatnya, didukung oleh kekuatan 5 elemen, dan dikembangkan hingga ke tingkat yang sempurna. Ketika Si Hao menghindar, logam, kayu, air, api, tanah, kekuatan rahasia kelima elemen ini berputar-putar, berubah dalam kehampaan, terus berkelap-kelip, sesungguhnya membuka dunia kecil, yang siap menyelimuti dirinya dari dalam. Semua orang menghirup udara dingin. Apa kemampuan ilah yang hebat itu? Hanya tingkat pencerahan tertinggi seperti ini, wawasan unik yang dicapai melalui pengungkapan misteri mendalam hingga puncaknya. Kelima elemen itu segera mengatur diri mereka sendiri. Mo Dao mengambil tindakan, menciptakan dunia kecil, membentuk sangkar, ingin menyegel Si Hao di dalamnya dan memurnikannya saat itu juga. Bagus, aku tahu kekuatan gaib kakak senior Mo Dao sangat hebat, mampu menekan dan menangkap orang yang penuh kebencian ini dalam waktu kurang dari 10 gerakan. Seorang wanita muda berteriak kegirangan. Peng! Tangan Si Hao membentuk jejak. Jejak aneh ini menggabungkan teknik Kun Peng dan metode Kaisar Petir, kemampuan ilahi yang memperkuat dagingnya, memungkinkannya untuk segera menembus energi 5 elemen dan keluar dari sana. Jejak sihir aneh macam apa ini? Semua orang mengerutkan kening, benar-benar tidak dapat mengenalinya. Pada saat yang sama, Si Hao bergerak di udara, menyerbu ke arah Mo Dao, melepaskan serangan terkuat. Dunia dalam lengan! Mo Dao berteriak. Lengan putihnya bergerak, lalu angin kencang menderu, dunia mengalami perubahan besar, hendak menyedot Si Hao ke dalam lengan besarnya. Si Hao tidak menghindar, malah menghadapinya secara langsung, seolah-olah dialah yang mengambil inisiatif untuk jatuh ke dalam perangkap. Hati-hati, jangan biarkan dia mendekat. Dia adalah seorang kultivator tubuh. Seseorang berteriak dengan waspada, mengingatkan dengan keras. Mo Dao tentu saja tidak akan melakukan kesalahan mendasar ini. Meskipun lengan bajunya yang besar bergerak, mencoba menyedot Si Hao ke dalam, itu hanyalah sebuah ruang yang tercipta, bukan tubuh asli Mo Dao yang mendekat. Setelah terdengar suara, Si Hao masuk, tetapi segera setelah itu, area itu menjadi kacau. Dengan suara keras, lengan baju besar Mo Dao meledak. Si Hao menyerbu, energi abadi menyelimuti tubuhnya. Tangannya membentuk jejak magis, menghantam ke depan. Bagaikan kilatan cahaya, Mo Dao menghindar cepat ke samping, menampakkan ekspresi waspada. Si Hao melancarkan serangan lain, gerakannya hebat, menghancurkan area kekosongan itu. Ekspresi semua orang berubah, semuanya menghirup udara dingin. Apakah ini kultivasi tubuh? Untuk menghancurkan kekosongan dengan setiap pukulan dan tendangan, bahkan tidak menunjukkan teknik khusus yang berharga. Tipe orang seperti ini terlalu berbahaya. Jika jaraknya ditutup, atau jika mereka tertangkap, mereka akan langsung terkoyak. Anak berjubah putih, kau tampaknya tidak begitu hebat? Apakah ini metode dari pihakmu? Tidak jauh berbeda dengan teknik berharga di pihak kita, kata Si Hao. Ketika para pembudidaya di sisi lain mendengar ini, mereka semua memperlihatkan ekspresi dingin, seolah-olah dia telah menyentuh batas bawah mereka. Mo Dao berkata dengan dingin, tentu saja tidak sama. Apa yang telah kutunjukkan sejauh ini adalah semua metode Dao yang dicuri dari sisi duniamu, hasil rampasan perang sebelumnya. Kali ini, orang-orang dari lembaga Dewa Surgawi yang ekspresinya berubah. Ini adalah bentuk penghinaan. Para pendahulu mereka kalah telak, banyak teks rahasia mereka dicuri, jatuh ke tangan makhluk-makhluk di sisi lain. Apakah kau siap untuk menjalankan peranmu sebagai seorang pelayan kecil? Tanya Si Hao.
Setelah mendengar kata-kata itu, dia tidak punya pikiran lain, dia hanya ingin mengakhiri pertempuran ini secepatnya dan memiliki seseorang untuk diperintah. Terlepas dari apakah itu pertempuran melawan Void Beast atau melawan Modao, tindakan Si Hao pada awalnya hanyalah untuk mengintai pihak lain, demi mempelajari dunia mereka. Namun, sekarang dia sudah tidak berminat lagi. Dia ingin menggunakan cara yang paling ampuh untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Si Hao bagaikan meteor yang menghantam dengan dahsyat. Energi abadi menyebar di udara, cahaya suci bersinar cemerlang. Tangannya membentuk jejak magis, menghantam pemuda berjubah putih Modao. Kekuatannya saat ini, tanpa diragukan lagi, telah mencapai titik ekstrim. Paling tidak, hal itu memberi orang lain perasaan akan puncak dari apa yang dapat ditunjukkan oleh dua untai energi abadi. Seolah-olah seorang abadi sejati kuno bangkit kembali, cahaya ilahi yang cemerlang melonjak, fluktuasi yang mengerikan beriak dan menutupi segalanya. Si Hao terlalu cepat, tiba dalam sekejap mata, jejak sihirnya hancur. Ekspresi Modao menjadi serius. Saat dia mengangkat tangannya, 9 jejak muncul, bergemuruh seolah-olah ada guntur surgawi yang menghantam. Tangannya bergerak terlalu cepat. Dia menunjukkan metode kuno, menghasilkan 9 jejak magis dalam sekejap, menyatu, kekuatannya luar biasa. 9 macam kemampuan ilahi semuanya muncul, menyatu di sini dan melepaskan cahaya menyilaukan seolah-olah langit dan bumi sedang terbuka, kekuatannya tak tertandingi. Semua orang berteriak kaget. Ini adalah seni surgawi kuno, metode kuno yang aneh. Seni ini dapat mendukung 9 jenis teknik berharga, menggabungkannya menjadi satu serangan paling kuat. Boom! Energi mengerikan meledak di antara keduanya, membuat semua orang terkejut. Pada saat itu, di bawah jenis ledakan ini, jejak fluktuasi aneh mengalir keluar. Kemudian, ekspresi pemuda berjubah putih itu berubah pucat, menjadi sangat ketakutan, dan dengan cepat mundur. Si Hao mendekat dengan cepat dan menyerangnya. Modao merasakan sedikit rasa takut terhadap para kultivator tubuh, jadi dia selalu menjaga jarak tertentu di antara mereka. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya sekarang. Karena pada saat itu juga, dia merasa seakan-akan teknik berharga yang dia tampilkan langsung melemah, hampir kehilangan efeknya. Itulah sebabnya dia mundur dengan sangat tegas ke kejauhan. Dia pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Modao adalah seorang jenius yang memiliki bakat untuk menembus surga, beruntung dapat mendaki gunung keabadian dan memasuki alam kuno yang benar-benar misterius, serta memperoleh bimbingan dari tokoh-tokoh yang tak tertandingi. Dia pernah bertemu dengan seorang anggota ras kaisar kuno sebelumnya, dan menemukan dengan terkejut bahwa klan ini memiliki kekebalan magis. Saat itu, Modao yang sombong dan angkuh menderita kekalahan besar sejak pertarungan pertama mereka, hampir dikalahkan hanya dalam beberapa gerakan. Meski itu hanya pertukaran petunjuk, ini telah memberinya pukulan mental yang luar biasa. Itulah sebabnya peristiwa ini meninggalkan kesan yang sangat mendalam, sesuatu yang tidak akan dilupakannya sepanjang hidupnya. Kemudian, dia berpikir keras untuk mencari cara mengatasinya, memutuskan bahwa dia harus segera menyingkirkan jarak di antara mereka secepat mungkin, bahwa dia tidak boleh gegabah sama sekali. Kalau tidak, di bawah pengaruh kekebalan sihir, itu sama saja dengan menjebak dirinya sendiri. Terlebih lagi, dia telah memeriksa beberapa teks kuno, dan keuntungan yang dia peroleh dari sana luar biasa. Dia sebelumnya telah meneliti, kemudian lebih menantang lagi anggota ras kaisar itu, memahami bagaimana cara menghadapinya. Itulah sebabnya saat Si Hao mulai memperlihatkan kemampuannya, Modao segera merasakannya, dengan kebingungan dan keterkejutan saat dia dengan cepat menghindar keluar. Hanya karena inilah dia dapat terhindar dari bencana ini. Modao tidak yakin, tetapi intuisi anehnya mengatakan kepadanya bahwa pihak lain itu sangat berbahaya, bahwa dia tidak seharusnya berhadapan langsung dengannya dan sebaiknya menghindar keluar. Mengenai apakah ini benar-benar tindakan terbaik, ia tidak dapat mengatakannya dengan pasti. Si Hao cukup terkejut. Ia ingin meraih kemenangan dengan satu serangan, tetapi tidak menyangka bahwa pihak lain akan begitu waspada dan langsung menghindar. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah tertangkap. Kenapa kau begitu pengecut, selalu berlari? Bukankah kau bilang kau akan menekanku? Bersikap seperti ini sungguh tidak baik, kata Si Hao. Pemuda berjubah putih Modao menatap Si Hao dengan tatapan dalam dan dingin, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Kalau tidak, dia tidak akan merasa tenang.
Si Hao menyingkirkan kemampuan itu. Kemampuan ini terus berkembang setiap harinya, meningkat seiring kultivasinya. Baru saja dimulai, tetapi pihak lain sudah lari, jadi dia memutuskan untuk langsung mengakhirinya. Jika itu di masa lalu, dia pasti tidak akan mampu melakukan ini. Setelah kemampuan ini ditunjukkan, itu akan terus berlanjut sampai kehilangan efektivitasnya. Kau bukan manusia murni, tapi keturunan klan Kaisar. Ekspresi Mo Dao serius, berspekulasi di sini. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang menjadi terkejut. Apa yang dia katakan? Apa yang sebenarnya kau bicarakan? Klan Kaisar apa? Aku sendiri adalah klan Kaisar, keturunan ras Kaisar, omong kosong. Si Hao membalas. Terlepas dari apakah itu orang-orang dari lembaga Dewa Surgawi atau makhluk dari pihak lain, mereka berdua cukup terkejut, menunjukkan kebingungan. Mengapa klan Kaisar disebutkan? Si Hao beraksi lagi, tubuhnya seperti naga banjir, mencabik-cabik kehampaan, menyerbu dengan ganas ke arah pemuda berjubah putih, menggunakan fisiknya yang paling kuat untuk melawannya secara langsung. Mo Dao menghindar, terus-menerus membentuk jejak. Tidak mungkin dia akan bersaing dalam kekuatan fisik melawan orang ini, hanya menggunakan kekuatan sihir terkuat untuk menyerangnya dari kejauhan. Suara gemuruh dahsyat bergema di udara, kekuatan ilahi yang dahsyat beriak keluar, naik dan turun di sini, agung dan tak terbatas, meluap ke surga bagaikan lautan luas. Namun, ada satu hal yang pasti, yaitu terlepas dari apakah itu Si Hao atau Mo Dao, mereka berdua mematuhi perjanjian, tidak menggunakan untaian ketiga energi abadi mereka, hanya memiliki 2 untaian energi abadi di sekitar tubuh mereka. Mo Dao merasa bangga, yakin bahwa dirinya tidak akan terkalahkan. Sementara itu, Si Hao merasa percaya diri, menyerang dengan kuat, mencoba menilai kekuatan sejati lawannya. Pertarungan sengit pun terjadi. Keduanya bertarung, keduanya menggunakan metode pembunuhan, ingin mengalahkan pihak lain. Peng! Meskipun tubuh mereka tidak pernah bersentuhan, tangan dan tinju besar yang dihasilkan saling bertabrakan dari waktu ke waktu, ini adalah turunan dari teknik yang berharga. Seolah-olah tubuh yang sebenarnya saling bertabrakan. Dalam sekejap mata, mereka bertukar lebih dari 100 gerakan. Semua orang terkejut, tidak menyangka kedua orang ini akan berimbang. Semua kultivator asing terkejut. Orang macam apa Mo Dao itu? Dia dikenal sebagai kebanggaan surga, luar biasa di bidangnya, namun sekarang, dia merasa kultivator tubuh ini sulit dihadapi. Belum lama ini, masih ada beberapa gadis muda yang berseru, percaya bahwa Mo Dao bisa menghabisi Si Hao dalam 10 gerakan, tetapi sekarang, pertarungan ini masih belum juga diputuskan setelah 100 gerakan, membuat mereka tercengang, lalu merasa khawatir. Orang-orang dari lembaga Dewa Surgawi bahkan lebih terkejut. Teman Dao Wangsi yang katanya itu benar-benar menentang surga, dan mampu bertarung setara dengan pemuda berjubah putih ini, benar-benar membuat orang banyak terkejut. Meskipun pemuda berjubah putih itu membatasi dirinya, hanya menggunakan 2 untai energi abadi, bagaimanapun juga, ia memiliki bakat yang tak tertandingi, terlebih lagi keyakinan yang tak terkalahkan, tetapi pertempuran ini seimbang. Semua orang terdiam, menyaksikan pertempuran itu dengan gugup. Tidak baik. Kamu tidak bisa mendekatinya, dia adalah seorang kultivator tubuh. Beberapa anak muda asing berteriak kaget, mengkhawatirkan Mo Dao. Karena saat kedua orang itu mendekat, jaraknya tidak terlalu jauh. Situasi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi pemuda berjubah putih itu. Akan tetapi, mereka yang mengolah 3 untai energi abadi tidak mengucapkan sepatah kata pun, mata mereka masing-masing cemerlang, dan menjadi semakin cemerlang saat mereka menatap medan perang. FCK. Kedua teknik berharga itu bertabrakan, tubuh mereka beradu untuk pertama kalinya. Pemuda berjubah putih itu secara tak terduga tidak terluka parah. Ya Tuhan, bentrokan fisik. Apa yang terjadi? Kakak senior mau mengambil risiko, ini terlalu berbahaya. Ada gadis-gadis muda yang berteriak-teriak, mukanya pucat. Berhentilah berteriak, mereka yang mengolah 3 untai energi abadi, bahkan jika mereka bukan kultivator tubuh, tubuh mereka tetap tidak akan kalah jauh, sama kokohnya. Tidak mungkin pihak lain dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Seseorang berkata dengan dingin, tepatnya seorang gadis yang mengolah 3 untai energi abadi, auranya seperti macan tutul. Dia sebelumnya telah bertempur hebat melawan Lutuo.
Kenyataannya, memang begitulah adanya. Tubuh Si Hao memang kuat, tetapi tidak mungkin ia bisa langsung membunuh seseorang dengan 3 untai energi abadi hanya berdasarkan kekuatan fisiknya. Saat itu, terlepas dari apakah itu terhadap Ning Chuan atau Void Beast, ada pertukaran fisik yang terjadi. Meskipun fisiknya sendiri bahkan lebih kuat, dia tetap tidak bisa berharap serangan ini akan memberikan pukulan fatal. Wah, jejak sihir macam apa itu? Teriak orang-orang dengan panik. Gerakan Mo Dao sangat aneh, menghasilkan gelombang aura Dao yang misterius. Beberapa jejak magis bergabung bersama, kekuatan besar itu secara tak terduga memengaruhi dunia itu sendiri. Dalam keadaan linglung, seolah-olah hukum langit dan bumi terganggu. Si Hao terkejut. Metode kuno macam apa ini? Dia ingin menggunakan kemampuan dalam dirinya, menggunakan kekebalan magis untuk membunuh musuh. Akan tetapi, saat ini, kekuatan rahasia dagingnya bergerak sedikit gelisah, tak nyaman di bawah jejak tangan lawan, bagaikan naga sejati yang sedang berhibernasi hendak naik ke angkasa, tetapi juga seakan hendak lari. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, Mo Dao terkejut. Dia yakin bahwa pihak lain adalah klan kaisar kuno dari dunia di balik gunung abadi, yang memiliki kemampuan mengerikan seperti itu. Apa yang dialami Si Hao saat ini berasal dari beberapa metode yang rusak dalam catatan Dao abadi kuno yang dapat menekan kemampuan kekebalan magis. Demi memperoleh metode kuno jenis ini, Mo Dao sebelumnya telah mempelajari banyak teks kuno, dan dia juga dengan sungguh-sungguh memohon bimbingan, barulah saat itulah dia memperoleh warisan kuno ini dari seorang tokoh terkenal dari klan kaisar lain. Hanya saja, saat berhadapan dengan kemampuan semacam ini, tidak ada jejak magis yang dapat menetralisirnya sepenuhnya. Ini hanya dapat dianggap sebagai jenis gangguan, jenis metode pelemahan. Ada rumor yang mengatakan bahwa di era agung kuno abadi, ada seseorang yang menciptakan jejak sihir yang tidak rusak yang dapat menekan Dao ini, tetapi jejak sihir itu telah lama hilang. Pada saat yang sama, ada cara lain untuk menetralkannya, yaitu dengan menempuh jalur kultivasi tubuh, tidak menggunakan teknik yang berharga, dan bertarung langsung dengan daging. Orang-orang seperti itu sangat mengerikan. Saat itu, langit terbelah dan bumi retak, hantu menangis dan dewa melolong. Setelah Mo Dao menggunakan beberapa jejak sihir yang rusak secara bersamaan, tempat ini menjadi kabur, seakan-akan mengganggu keseimbangan langit dan bumi. Tempat ini menghentikan operasi normalnya, semua jenis pemandangan yang tidak teratur muncul. Sementara itu, hal yang sama juga terjadi pada tubuh Si Hao, dalam kekacauan. Kemampuan seperti itu tidak dapat ditampilkan secara efektif. Mo Dao menggunakan kesempatan ini untuk menyerang dengan panik, menggunakan kekuatan terbesarnya untuk menampilkan seni surgawi kuno, menggabungkan 9 teknik berharga yang hebat untuk mengalahkan Si Hao. Ini masih belum cukup, teriak Si Hao. Meskipun kemampuan semacam itu sedikit terhalang, terganggu, kemampuan ilahinya masih ada, tubuhnya masih tak tertandingi, mampu menahannya. Selain itu, ia melepaskan serangan balik yang paling kuat. Si Hao ingin menggunakan seni surgawi 6 Dao reinkarnasi, tetapi pada akhirnya, dia tetap menahannya, tidak mengaktifkannya di depan semua orang. Itu karena setelah bertahan dalam waktu singkat, dia menghilangkan gangguan, dan kemampuan jenis itu muncul lagi. Boom! Adegan itu benar-benar meledak. Kekebalan sihir Si Hao aktif, menyerang ke depan tanpa rasa takut untuk menyerang lawannya. Ekspresi Mo Dao berubah, mendesah. Keadaan sepertinya akan menjadi sulit sekarang. Teknik sihirnya sudah tidak efektif lagi, jadi bagaimana mungkin dia bisa melawan Si Hao dalam jarak sedekat itu? Pertarungan fisik tidak dapat dihindari. Tidak ada yang lebih buruk dari ini. Pihak lainnya merupakan seorang kultivator penyempurnaan tubuh, sedangkan dia bukan. Telapak tangan dan jari mereka berdua beradu membentuk tinju, seolah baja saling berbenturan, percikan api beterbangan ke segala arah, kekuatan suci melonjak. Banyak orang terkejut. Mo Dao begitu kuat, tubuhnya sebanding dengan seorang kultivator tubuh? Bagaimana mungkin seseorang yang mengolah 3 untai energi abadi bisa seperti orang lain? Bahkan jika dia tidak mengolah teknik tubuh, tubuhnya masih jarang terlihat di dunia ini. Seseorang berkata. Namun, keseimbangan semacam ini tidak dapat dipertahankan dalam waktu lama. Beberapa saat kemudian, ruang antara ibu jari dan jari telunjuk Mo Dao terbelah, kedua tangannya berdarah, lengannya juga mulai gemetar. Dia dalam bahaya besar.
Selain menggunakan kekuatan fisiknya untuk menekan pihak lain, dia juga menggunakan teknik berharga yang paling kuat. Situasi pertempuran segera berubah menguntungkannya. Mo Dao batuk dan mengeluarkan banyak darah, yang membuatnya terpental. Weng! Si Hao terus-menerus membentuk jejak, tubuhnya seperti naga, melilit Mo Dao, terus-menerus mengambil tindakan, membuatnya terluka parah. Kemudian, dengan suara, peng, si Hao mengunci pihak lain. Di bawah situasi kekebalan magis, ia membuat kemajuan terobosan, menangkap orang ini. Pelayanku, apakah kau mengaku kalah atau tidak? Tanyanya sambil tersenyum. Semua orang tercengang. Mo Dao ditangkap, sekarang menjadi tawanan. Mungkinkah dia benar-benar harus mengakui kekalahannya, dengan sukarela menjadi pelayan anak muda itu? Para wanita muda itu hanya ingin menangis. Biasanya, mereka sangat mengagumi Mo Dao, tetapi sekarang setelah dia ditangkap, mereka semua tercengang, merasa khawatir padanya, air mata hampir jatuh.